Halo teman-teman sekalian, saat ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang terletak di kota Ternate, sebuah peninggalan zaman Portugis. Kita akan segera masuk untuk melihat tempat ini sambil melihat apa saja yang ada di dalam dan juga catatan-catatan sejarah apa mengenai tempat ini. Mari kita. Nah, ini adalah nama tempatnya, Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21, Cagar Budaya Benteng Toluco. Oke. Dan teman-teman, ini adalah pintu masuknya. Nah, pintu masuknya seperti ini. Ini adalah gerbang masuknya. Dan ini adalah nama dari benteng ini, Benteng Toluco. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk untuk melihat apa saja yang ada di dalam benteng ini. Ya, benteng ini kecil saja tapi sangat indah karena kita akan disuguhi dengan pemandangan alam yang keren, melihat kota Ternate dan juga pegunungan-pegunungan. Nah, ini adalah tangga-tangga naik untuk memasuki benteng yang ada di atas sana. Cuaca hari ini sangat panas sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam benteng ini ada sebuah catatan sejarah atau informasi tentang tempat ini. Kita coba untuk melihat sejenak tentang tempat ini. Oke, dalam catatan sejarah dikatakan bahwa benteng Toluco merupakan benteng buatan bangsa Portugis dan secara administratif terletak ke dalam wilayah kelurahan Dufa-Dufa, yakni Kecamatan Ternate Utara di kota Ternate. Nah, dalam catatan sejarah juga dikisahkan bahwa benteng ini berdiri di atas bukit kecil dan dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk. Sama seperti benteng lainnya, benteng ini juga merupakan bahan dari batu karang dan batu andesit yang direkatkan dengan semen kapur. Nah, ini beberapa catatan tentang tempat ini. Nah, juga dikatakan di sana bahwa benteng ini digagas oleh Francisco Serrao dan awalnya diberi nama Benteng Santo Lucas. Wow. Sekali lagi, ada sesuatu yang menarik dari benteng ini, bahwa benteng ini digagas oleh seorang yang bernama Francisco Serrao dan awalnya memang diberi nama Benteng Santo Lucas. Oke, sekali lagi, namanya pertama adalah Benteng Santo Lucas. Oke. Nah, tapi kemudian setelah Portugis diusir dari Ternate, benteng tersebut dikuasai oleh Spanyol. Nah, jadi setelah Portugis, kemudian Spanyol, dan atas usaha Kesultanan Ternate yang dibantu oleh Belanda, Spanyol berhasil diusir dari Ternate. Jadi Spanyol masuk, kemudian diusir lagi oleh orang-orang Ternate. Dan pada tahun 1612, Peter Both yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC memperbaiki benteng ini dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Oke, jadi teman-teman, terjadi juga perubahan nama dari tempat ini yang awalnya benteng yang diberi nama Santo Lucas, kemudian diganti lagi pada zaman Gubernur Jenderal VOC yang memugari tempat ini karena Belanda, maka diberi nama Benteng Hollandia. Nah, kemudian di tahun 1661 benteng ini diduduki oleh Sultan Mandarsjah dan menempatkan pasukan sebanyak 160 orang untuk bertugas di benteng ini. Dan selanjutnya pada tanggal 16 April tahun 1799 pasukan Tidore mampu menguasai semua benteng milik Belanda di Ternate kecuali Benteng Hollandia. Ya, ini benteng ini. Semua benteng-benteng itu dikuasai, tapi hanya satu benteng yang tidak dikuasai, yakni Benteng Hollandia. Nah, tapi selama beberapa tahun setelah pertempuran itu, benteng ini pun mulai ditinggalkan
karena hancur. Nah, selain itu juga dikarenakan semakin berkurangnya pelayaran di pesisir timur Ternate, benteng Tuloko menggunakan arsitektur Baroque yang berkembang pada abad 16 dan 17 Masehi. Nah, hal ini dapat dilihat pada denah benteng. Nah, ini. Nah, kita bisa melihat dari ini dari denah kita bisa melihat arsitektur Baroque yang berkembang pada abad ke-16 dan 17 Masehi itu. Nah, ada bentuk lengkung dan melingkar. Nah, itu ada bentuk lengkung dan melingkar yang ada di denah ini. Dan kita lanjut lagi tentang catatan sejarah dari benteng ini. Dan selanjutnya di benteng ini pernah dipugar oleh pemerintah Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1996. Pemerintah Indonesia itu pernah memugar tempat ini awalnya di tahun 1966. Tapi selanjutnya di tahun 1996 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui kantor wilayah Provinsi Maluku kembali melakukan pemugaran sekaligus penataan lingkungan dengan hasil yang dapat dilihat seperti sekarang ini. Jadi ini adalah hasil dari pemugaran di tahun 1996. Nah, ini beberapa catatan mengenai tempat ini. Dan sekarang kita akan masuk untuk melihat secara lebih dekat benteng yang sekarang sudah diberi nama Benteng Tuloko, yang awalnya disebut sebagai Benteng Santo Lukas. Nah, kita masuk untuk melihat lagi secara lebih dekat dan lebih dalam. Wow, cuaca di kota Ternate hari ini panas sekali. Kita lihat secara lebih dekat dan lebih detail benteng ini. Ini adalah pintu masuk dari benteng. Oke. Ada susunan batu-batu sampai bisa masuk. Ini adalah tangga-tangga masuknya. 1, 2, 3, 4, 5 anak tangga. Permisi, kita akan masuk ke dalam benteng ini. Nah, ini ada catatan di sini Benteng Tuloko mulai dipugar pada tahun 1996. Nah, ini seperti yang sekarang ini, informasi yang kita dapatkan tadi, ini adalah hasil pemugaran di tahun 1996. Tahun tadi sebagaimana kita dapatkan informasi, benteng ini juga mengalami beberapa pemugaran dan juga mengalami perubahan nama sesuai dengan zaman pada waktu itu. Jadi nama berubah karena kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada saat itu. Nah, sekali lagi ini adalah bentengnya. Oke. Namanya juga benteng. Ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam benteng Santo Lukas ini. Oke, kita melihat dulu apa saja yang ada dalam benteng ini. Nanti sebentar kita akan disuguhi dengan pemandangan indah kota Ternate. Nah, ini adalah bagian dalam. Ya, memang tidak ada apa-apa di tempat ini karena hanya benteng kosong. Tapi ya, kita pantas bersyukur karena orang-orang bisa menjaga dan merawat tempat ini sehingga tetap berdiri kokoh sebagai sebuah catatan sejarah untuk ditinggalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini kita sudah mengelilingi benteng ini. Oke, ya tidak terlalu besar. Yang bisa kita lihat di sini adalah ya peninggalan bangunan itu sendiri, bangunan dari benteng itu. Nah, ini jadi sama sekali tidak ada apa-apa, hanya bangunan tok. Nah, ini tapi yang paling penting adalah
ada sesuatu yang ditinggalkan untuk kita semua sebagai bukti catatan sejarah bahwa pernah orang-orang Portugis datang ke tempat ini. Ada juga orang-orang Spanyol, dan juga ada orang-orang Belanda, dan mereka meninggalkan situs seperti ini. Nah, oke, kita terus berjalan. Lagi teman-teman, tidak ada apa-apa di sini, hanya benteng kosong. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kan kita bisa mendapatkan informasi sehubungan dengan benteng Santo Lukas ini. Oke, ini adalah bagian dalam di lantai berapa ini? Lantai 2 kayaknya. Ya, oke. Ini adalah bentengnya. Oke. Ada satu ruangan di dalam benteng ini. Kita harus turun. Nah, ruangan ada di bawah sana. Kita harus melewati beberapa anak tangga untuk masuk ke dalamnya. Ada satu ruangan kecil dengan pintunya seperti ini. Permisi, kita masuk dan melihat. Oh, ternyata hanya ruangan kosong kecil seperti ini. Oke, ini hanya ruangan kosong, tampak seperti ini, teman-teman. Sekali lagi, tempat ini pertama-tama didirikan oleh orang Portugis atau Portugal, dan hari ini Portugal mereka menang. Tapi ya, saya datang bukan pakai baju Portugal tapi baju Inggris karena saya fans Inggris. Tapi yang pasti yang mendirikan bangunan ini adalah orang Portugis atau orang-orang Portugal. Bapak Ronaldo punya teman-teman, atau di om-om atau di pop. Bercanda. Oke, tapi yang jelas ini adalah tempatnya. Kita naik di tangga dulu. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, saya pantas bersyukur karena bisa ada kesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Sebuah tempat bersejarah bagi kita generasi saat ini untuk bisa mengetahui beberapa catatan sejarah sehubungan dengan kehadiran orang-orang pada waktu itu. Oke. Jadi memang tidak ada apa-apa di sini, tapi yang paling penting sekali lagi teman-teman adalah catatan sejarah yang ditinggalkan. Bahwa kita tahu ada orang-orang Spanyol, ada orang-orang Portugis, ada orang-orang Belanda yang pernah datang ke tempat ini dan mendirikan tempat ini. Nah, saya dapat beberapa catatan. Di situ dikatakan bahwa ya, peninggalan ini adalah sebuah tempat bersejarah dan dibangun pada abad ke-15 dan 16 seperti yang sudah dikisahkan tadi. Oke. Nah, tadi juga dikatakan bahwa tempat ini mengalami perubahan nama sehubungan dengan ya keluar masuknya orang-orang pada waktu itu. Portugis masuk, kemudian Spanyol masuk, kemudian Belanda masuk, dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada akhirnya dikuasai oleh orang-orang lokal, yakni orang-orang Ternate sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian view atau pemandangan yang ada di seputaran tempat ini, karena tempat ini berada di sebuah ketinggian sehingga menawarkan view yang sangat indah. Kita bisa melihat pegunungan-pegunungan yang ada di Ternate Maluku Utara, tapi juga bisa melihat suasana pantai yang ada di seputaran lokasi ini dan juga perumahan-perumahan. Nah, kita bisa melihat di sini juga tempat ini terletak persis di area perumahan warga masyarakat. Di sebelah kiri dan kanan dipenuhi dengan perumahan-perumahan warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat sejenak pemandangan-pemandangan yang ada di seputaran lokasi ini. Ya, cuaca pada hari ini memang lagi panas-panasnya. Oke.
kita lihat pertama adalah pegunungan, area pegunungan. Nah, ini kawasan pegunungan. Nah, kita bisa melihat. Saya tidak tahu nama gunung ini apa, tapi yang pasti adalah area pegunungan, kompleks pegunungan. Di sebelah sana juga ada pegunungan. Yang di sebelah sana juga ada pegunungan. Sehingga anginnya sangat kencang sekali. Oke, tapi kita akan berpindah ke lokasi area laut. Nah, sana kawasan laut. Nah, itu adalah kawasan laut. Gambar atau video diambil dari atas Benteng Santo Lucas. Wih, tidak keren sekali teman-teman. Ini handphonenya harus dipegang sekuat mungkin karena cuacanya selain panas tapi anginnya kencang pol. Tak salah handphonenya jatuh maka menangislah kau. Bukan kau tapi saya maksudnya. Oke. Inilah lokasinya. Dari ketinggian kita bisa melihat rumah warga, tapi juga kawasan pantai, ada kapal kecil di sana. Keren sekali pemandangannya. Oke, di sana ada pelabuhan. Woi, cuacanya panas sekali. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman, kita sudah berhasil mengunjungi sebuah tempat bersejarah di kota Ternate. Ini dari kejauhan kita bisa melihat pintu masuk dan pintu keluarnya, hanya satu pintu. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya. Oke teman-teman, selamat datang. Kita masuk dalam benteng Santo Lucas sebagaimana nama awalnya, yang didirikan oleh seorang Francisco dari Portugis atau Portugal. Ini adalah pintu masuk dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat suasana benteng ini bersama saya Robert Nuhan L dari Let's guys, teman-teman. Hey. Sudah kuat sebenarnya. Oke teman-teman sekalian, tadi itu kita berada di bagian atau kompleks bagian dalam dari benteng ini, benteng Toluco yang awalnya diberi nama oleh Francisco, orang Portugis itu, dengan nama benteng Santo Lucas. Nah, ini adalah bagian luar. Kita coba berjalan-jalan menyusuri bagian luar dari kompleks ini. Sudah dikelilingi oleh pagar karena sudah merupakan cagar budaya. Oke, ini bagian luar. Wow, keren sekali. Oke, kita terus berjalan melintasi bagian luar. Mungkin pada waktu malam akan lebih keren lagi karena ada lampu-lampunya. Tapi berhubung karena waktu saya harus berpindah tempat lagi, maka saya memilih untuk datang pada siang hari ini. Mumpung cuacanya lagi bagus, langitnya biru, sehingga kita bisa melihat secara lebih dekat dan secara lebih detail tempat ini.
ya kita tetap berharap supaya apa yang sudah ditinggalkan pada zaman Portugis sampai ke zaman ini tetap dijaga, dirawat, dipelihara, karena ini merupakan sebuah catatan sejarah dan juga bukti sejarah. Ada catatan, ada cerita, ada kisah bahwa orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol pernah datang ke tempat ini, dan cerita itu hanya bisa bermakna dan bisa dipercaya jika ada bukti yang mengisahkan tentang cerita itu. Dan ini adalah salah satu buktinya. Orang bercerita tentang benteng Molucca yang dibangun oleh orang-orang Portugis. Oke, cerita itu boleh ada, tapi kalau tidak ada bukti yang mengisahkan cerita itu, maka akan menjadi percuma. Nah, kita bersyukur karena ada cerita tentang benteng Santo Lucas, dan cerita itu dikuatkan dengan bukti dari bangunan benteng itu sendiri yang merupakan peninggalan sampai saat ini. Oke, sekali lagi teman-teman, ini adalah bagian luar. Wow, susunan bebatuan yang keren. Oke, langsung berhadapan dengan perumahan warga masyarakat. Suasananya panas sekali, guys. Aduh, panasnya. Dan pada akhirnya saya bisa mengelilingi semua area ini. Yeay, terima kasih. Salam dari kota Ternate untuk kamu semua dimanapun Anda berada. Berkah dalam.